Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini saya mulai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk malam ini mohon maaf saya menunggu waktu panjenengan semua karena seharusnya di malam hari ini panjenengan bisa istirahat, tetapi kita tetap harus belajar bersama dengan tujuan supaya kita tetap bisa mendapatkan sebuah mutu dan di mana mutu tadi akan menjadi peningkatan kompetensi kita, yang mana kompetensi tersebut adalah modal bagi kita nantinya untuk menjadi guru yang senantiasa dirindukan oleh peserta didik kita. Nah, tak terlepas dari itu, kenapa kita perlu berbagi dan mengapa kita harus terus belajar. Banyak dari teman-teman kita yang saat ini sudah istilahnya malas dan istirahatnya pun bisa dibilang full ya, full istirahat, lebih difulkan pada kegiatan yang menyenangkan, tetapi tidak dengan eh, kita. Kenapa? Karena diri kita ini akan selalu terus membutuhkan ilmu yang mana meskipun setiap hari kita dapatkan dari berbagai sumber, ilmu tersebut akan dirasa terus kurang karena pada dasarnya manusia itu tetap harus menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, malam ini saya berusaha untuk eh, kita membuat media untuk berbagi, dan media ini mungkin nantinya akan bisa menjadi tempat sharing untuk kita, di mana pengalaman kita menjadi seorang guru dan bagaimana pola yang kita terapkan ketika menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru di sekolah. Pada malam hari ini saya akan mengadakan kegiatan berbagi sosialisasi terkait dengan aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah kita, terutama nanti saya akan sharing terkait dengan budaya positif yang ada di lembaga Bapak Ibu. Nah, mohon izin share screen. Di sini ada kurang lebih beberapa orang yang sudah hadir, akan tapi karena terkendala mungkin sinyal, jadi untuk on cam itu agak terkendala. Baik, mohon izin share screen Bapak Ibu nggih, terkait dengan materi yang hari ini akan saya sampaikan. Di sini saya sudah membuat sebuah judul tentang, sudah tampil nggih di layar panjenengan? Mas Hana sudah tampil? Oke, sudah. Oke, siap. Menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, di sini budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah di mana pembiasaan-pembiasaan perilaku baik yang kita tanamkan kepada peserta didik kita. Nah, budaya positif tersebut dapat distimulus atau dipicu dari beberapa umpan balik yang telah kita berikan kepada peserta didik kita. Dalam wujud apa? Nah, di sini yang pertama ada disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Disiplin positif adalah kegiatan yang dimana karakter, pembentukan jiwa, kemudian pemenuhan terhadap kebutuhan anak yang dimana didasarkan pada karakter yang disiplin ataupun memenuhi dan menepati peraturan atau keyakinan yang dibuat. Nah, di sini disiplin positif ini tujuannya adalah untuk membentuk murid yang berkarakter akhlakul karimah. Dan di sini disesuaikan dengan visi misi yang ada di sekolah kita masing-masing. Satu contoh di sini saya mengambil visi misi yang ada di sekolah saya. Itu di sini ada terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, kompetitif, dan berbudaya. Jadi kalau misalkan visi yang ada di sekolahnya Bu Himatur Rofiah, di Pak Latif, di Pak Hanes, kemudian pada sekolah-sekolah yang lain itu berbeda, maka pengambilan budaya positif akan juga berbeda menyesuaikan dengan visi. Tetapi yang dibidik harus fokus pada karakter utama yang diinginkan, yang mengarah pada visi tersebut. Yang jelas, penjenengan semua pasti memiliki visi misi.
di sekolahnya masing-masing. Kemudian untuk mendukung dari disiplin positif ini, maka diperlukan motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa? Motivasi adalah semangat, support, dukungan. Apa yang di sini yang dimotivasi? Perjalanan dalam peraturan dan konsekuensi, kemudian di sini diwujudkan bisa berupa pemberian hadiah pada murid ataupun ucapan pujian, kemudian bisa juga melalui perbaikan diri. Nah, teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini yang mungkin belum tergabung dalam kegiatan guru penggerak atau CGP, masih sedikit bertanya-tanya, apa sih tema malam ini? Budaya positif yang jelas. Apakah semua yang masuk pada budaya positif ini, yang masuk pada budaya positif ini nanti memahami dari kegiatan yang dilakukan yang jelas akan memahami sedikit demi sedikit. Tetapi di sini yang perlu ditekankan adalah setiap sekolah, meskipun di situ guru tidak mengikuti kegiatan guru penggerak, itu mereka pernah menerapkan budaya positif. Satu contoh, Bapak Ibu ketika anak-anak merasa dia putus asa karena tidak mengerjakan soal, tidak bisa mengerjakan soal atau tes yang jenengan berikan, yang jelas Bapak Ibu mesti memberikan support atau semangat. Nah, itu adalah budaya positif. Ketika anak-anak melakukan sebuah pembiasaan yang penjenengan semua sarankan, contoh 5S, penerapan 5S, maka penjenengan juga sudah menerapkan budaya positif. Budaya positif yang penjenengan terapkan ini memerlukan posisi kontrol. Betulkah demikian Pak Anas ya? Ada kontrolnya. Setiap kegiatan ada kontrol. Apa yang dimaksud dengan kontrol? Di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Iki apa ini kalau memang belum ikut CGP belum belum begitu bisa memahami, tetapi nanti dari penjelasan endingnya nanti tetap pada yang sudah pernah kita terapkan. Nah, posisi kontrol atau disebut dengan restitusi. Restitusi itu apa kalau istilah kita di luar kegiatan yang pernah kita lakukan? Restitusi itu kita menghadapi anak, di mana anak ini kita berikan pengarahan. Kita berikan pengarahan, setelah kita berikan pengarahan, anak tersebut kita berikan ide. Kalau dulu dihukum gitu loh, anak-anak yang melakukan misalkan dia membuang sampah sembarangan, maka dia dipanggil, kemudian dipanggil dimarah-marahi sama gurunya, kemudian diberi sanksi, disuruh lari lapangan, ada tidak mengerjakan PR, tugas, suruh lari di lapangan. Nah, itu adalah sebenarnya restitusi, tetapi restitusi tersebut belum sesuai dengan jiwa yang sesuai dengan teori pendidikan saat ini, yaitu teori yang mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Pernah nggak kira-kira Bapak Ibu menghukum peserta didik dari mungkin Pak Hanes ya, Pak Hanes atau Bu Hima, monggo disampaikan kira-kira pernah enggak di sekolah itu pengalamannya menghukum anak. Contoh anak enggak bawa buku tugas, dia disuruh lari atau pulang. Pak Hanes monggo disampaikan pengalamannya ketika sampai saya sampaikan di Jadi, restitusi dulu. dulu ya pernah, pasti pernah sedikit banyak. Tapi ya setelah mengikuti ini ada ilmu-ilmu yang kita dapat, jadi kan kita bisa menerapkan dalam terhadap peserta didik kita. Nah, kira-kira kalau misalkan ini di Bu Hima kira-kira pernah enggak memberi penghargaan kepada anak? Anak misalkan mendapat nilai 100. Kemudian panjenengan memberikan misal uang 10.000 ataupun berupa jajan. Itu kira-kira pernah enggak, Bu Ima? Oh, kenapa tidak ini, Bu Ima? Baik, Pak Latif mungkin pernah melakukan hal tersebut? Kalau saya memberikan reward itu ya Hah? tidak, walaupun tidak sering tapi nggih, pernah. Pernah. Nah, ya itu semata-mata dilakukan ya untuk bahasanya memberikan semacam
Atau support, ya penghargaan lah. Support penghargaan. ya. Ya. Support. Kira-kira Pak Latif ya, kalau kita memberikan support seperti itu, eh, yang kita berikan dengan support-support tersebut, menurut kita itu bagus ya Pak ya. Ya, ya. Menurut kita Ya bagus. betul ya. Ya, tetapi ini nanti penjenengan akan mendapatkan penjelasan dari sini. Sebentar ini saya Oke, siap. stop screen dulu. Ada teman yang mau gabung tapi tidak bisa masuk ini. Baik. Jadi gini, kalau misalkan kita memberikan hadiah, ini mungkin menurut kita itu layak sebagai penghargaan. Kemudian setelah sebagai penghargaan itu merupakan bagi kita itu eh, anak akan senang. Tetapi dari hal tersebut kita harus mengkaca pada teori yang segi negatifnya. Sebenarnya ini bukan segi negatif, tetapi ini nanti akan mengarah lebih pada pembiasaan anak. Ketika anak kita berikan reward, itu sama dengan anak kita berikan punishment atau hukuman atau sanksi. Ketika anak kita berikan reward, otomatis ketika mereka mendapatkan reward, mereka akan senang. Tetapi yang perlu kita perhatikan, kesenangan ini bisa jadi ini menjadi sebuah pembiasaan. Anak ketika kita berikan reward, kedepannya dia juga akan berharap reward lagi ketika dia melakukan sesuatu. Dan seandainya ketika dia melakukan sesuatu tidak diberi reward, maka dia pun akan merasa berbeda. Rasa berbeda di sinilah karena dia mempunyai harapan. Harapannya akan mendapatkan reward. Jadi kalau menurut penjenengan ketika dia tidak mendapatkan reward, dia kecewa. Menurut saya dia kecewa, tetapi kekecewaan ini bisa jadi akan menjadi sebuah problematika ketika dia tidak mendapatkan reward, dia tidak mau untuk disuruh atau untuk melakukan sesuatunya tidak maksimal. Begitu Pak Latif. Jadi boleh kita memberikan reward, tetapi itu bukan merupakan sebuah pembiasaan. Catatan lagi, bukan merupakan sebuah pembiasaan. Ayo nak kita nyapu, nanti saya berikan coklat. Ketika kita tidak memberikan coklat, maka dia nyapunya juga tidak ikhlas yang pertama. Yang kedua, dia pun menyapunya itu tidak dengan kemauan sendiri. Jadi kita berusaha untuk memberikan kesadaran kepada anak tanpa reward dia akan bisa melakukan kegiatan tersebut dengan kemauan sendiri. Selamat malam Bu Dita. Ini perkenalkan Bu Dita teman-teman dari Selamat malam, Budi. ya ini dari berbagai kalangan Bu Dita, dari teman-teman yang Oh, guru sekabupaten ini Salam kenal Bu meskipun hanya Cita. 10 orang. Nah, ini salam kenal Bapak. Oke, kita ditemukan di sini. Baik, saya lanjut nggih. Pak Latif tadi. Nah, kemudian kalau perihalnya dengan pemberian hukuman bagaimana? Perihalnya dengan pemberian hukuman itu pun juga larangan keras, tidak boleh. Kenapa? Karena pemberian hukuman di sini akan berdampak pada psikis anak. Kalau zaman dulu kita dihukum oleh Bapak Ibu guru kita itu kan otomatis kita merasa kecewa. Kenapa merasa kecewa? Karena akan menorehkan rasa di hati sampai tua pun akan terkenang. Yang jelas terkenang. Kira-kira di sini Budita pernah enggak kira-kira mendapatkan ini hukuman dari guru di zaman dulu? Oke, Budita bisa Pernah, Bu. ya sampai tua keinget apa enggak Bu ini? Keinget, Bu. Hmm, jadi seperti itu begitu pula dengan anak-anak kita. Nah, baik saya lanjutkan. Di sini ada kita setelah dari posisi kontrol restitusi tadi memberikan pendidikan kepada anak, kemudian dengan berbagai macam yang kita sampaikan mulai dari ide, memberikan arahan kepada anak, kita memposisikan diri bisa juga sebagai teman, tetapi tetap dengan bahasa yang santun dan juga peletakan etika yang tepat. Kita bisa menjadi Loh, seorang pemantau. Pemantau itu memonitor Bu Ria, anak-anak. boleh sharing Bu Ria? Siap? Iya. Mohon maaf ya sebelumnya karena memang kamera saya ini ada gangguan
Iya. Oke, Pak hardware-nya Latte. katanya. Kalau saya ini memberikan hukuman itu, kalau saya tidak menamakan hukuman, misalkan gini, kalau saya Ya. sering mengajar di kelas itu yang biasa saya lakukan, kalau misalkan saya menjelaskan tentang materi, Nggih. kemudian anak-anak itu ada yang ngobrol sendiri dan sebagainya, ada yang apa namanya keluyuran, mengelilingi temannya misalkan. Itu saya berhenti menerangkan, kemudian anak-anak itu sejenak saya ajak semacam bermain, Hmm. guyon dan sebagainya. Itu semata-mata untuk katakanlah barangkali anak itu jenuh dengan penjelasan kita sehingga perlu ada semacam Ice apa breaking ya, Pak? bahasanya ya ice breaking. Oh ya. Tapi saya pahamkan kepada anak-anak bahwa eh, coba sekarang kita guyonan dulu, entah itu berupa guyonan atau mungkin ice breaking dan sebagainya. Cuma anak-anak itu biasanya saya apa namanya ajak untuk berkomitmen. Nah, nanti kalau waktunya serius kita harus serius, tapi kalau waktunya bermain kita bermain. Nah, itu walaupun tidak secara signifikan apa namanya sesuai dengan keinginan kita, tapi minimal itu bisa menambah anak untuk berkonsentrasi. Itu Mbak Buri ya. Kalau gini Pak Latif, kalau itu kaitannya malah dianjurkan ya, dianjurkan dalam artian kan itu bukan berupa apa ya hukuman atau berupa reward bukan, Bukan tetapi hukuman itu ya. lebih pada ice breaking. Kalau kita semua sebagai guru itu kreatif Pak ya, kita kreatif membuat ice breaking, kemudian membuat anak itu akan menjadi senang. Jadi jarang-jarang guru itu yang telaten Pak, yang telaten untuk ice breaking itu sangat jarang. Kecuali kalau memang guru TK itu kan istilahnya seperti tuntutan karena mau tidak mau ya kita harus kembali ke masa anak kecil lagi dalam artian mereka harus ini kita harus menyesuaikan dengan mereka. Kita harus sering ngajak mereka keluar kelas, kemudian bermain-main, tepuk-tepuk lah yang menyenangkan. Kalau anak TK kan seperti itu. Nah, begitu pula dengan anak SD apalagi yang masih duduk di kelas 1 dan kelas 2. Insya Allah ice breaking di sini malah menjadi moda yang paling menarik dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin dari Bu Rosik tadi yang sudah menampakkan diri ingin sharing terkait dengan pembelajaran yang di sana pernah menyuguhkan mungkin sanksi, hukuman atau reward, Bu Rosik. Bu Rosik bisa menangkap suara saya? Halo? Oh, ini belum on. Bu Daniar mungkin bisa berbagi. Ini Bu, terus sepundi? Bu Daniar mungkin bisa berbagi terkait dengan yang di SMP, SMP apa SMA yang SLB Bu ya, yang SLB mungkin bisa berbagi terkait dengan pengalaman menarik terkait dengan pemberian hukuman ataupun sanksi ataupun reward atau penghargaan. Oke. Eh, kalau untuk saya tuh di SLB nggih, Bu. Kalau siswa Ya. itu harus diajari dengan apa nggih? Aduh, kalau bahasa Jawanya itu dibuat jera. Bahasa Indonesia jera. Nah, kalau Hmm. jera itu selama ini tuh rata-rata nggih dari hukuman. Soalnya kadang kan anak-anak kalau tuh SLB itu kan tidak mengerti nggih, Bu. Baik buruknya seperti itu. Maka dari itu kami posisi guru itu hanya menjadi penghukum seperti itu. Saya kadang dikasih tahu juga masih apa nih kok istilahnya diumbara di pipera garing, diumbar gak teles ngoten lho Bu. Oh, sudah tidak menghiraukan Diunyek terus sama malian. sekali. Nggih. Berarti di sini kan tetap harus memperlakukan istilahnya sih bukan bukan hukuman ya, memberikan efek kepada Nggih. anak untuk lebih memahami bahwa perilaku mereka itu terkadang juga merugikan, terkadang juga bisa jadi sebuah prestasi. Jadi disitulah seorang guru tadi seperti yang saya sampaikan harus bisa menjadi teman, harus bisa menjadi pemantau dan juga harus bisa menjadi seorang manajer. Kok ada manajer toh Bu? Ada. Istilah manajer itu seharusnya memang ada. Jadi kalau kalau sekarang kebanyakan jujur gini ini saya sebelum gabung di CGP juga Bu Lutfiah, selamat malam. Nanti insya Allah bisa sharing bersama.
Nah, di sini kalau kita memahami guru itu sebagai manajer, manajer itu sajane kan seharusnya di kantor. Tetapi di sini kita tetap harus menempatkan diri sebagai seorang manajer. Kenapa? Sangat dibutuhkan pemahaman khusus sebagai seorang manajer di sini. Yang kita pahamkan apa? Bagi seseorang pendidik yang bisa menjadi manajer, dia akan mampu merangkul peserta didiknya yang berbagai tipe. Karena manajer di sini dia bisa menjadi teman, dia juga bisa menjadi pemantau, tetapi dia juga bisa menjadi proses media kontrol. Dalam artian bukan memberikan hukuman, tetapi memberikan pemahaman. Bukan memberikan reward, tetapi memberikan dukungan. Mungkin istilah-istilah itu yang sebenarnya kita sudah pernah melakukan. Kita sudah pernah melakukan, tetapi kita pun masih awam dengan istilah misal seperti tadi restitusi, kemudian istilah-istilah tadi yang terkait dengan budaya positif, itu hal-hal yang memang kita masih awam. Saya pun juga baru mengenal. Oleh karena itu di sini saya berbagi. Tadi Pak Latif juga sudah berbagi terkait dengan ice breaking. Ice breaking di sini difungsikan memang kita harus dituntut untuk kreatif Bapak Ibu ya. Dan jarang-jarang kita yang dulu, apalagi yang eh, misal kita berada pada zaman dahulu itu kita ice breaking dianggap bermain. Padahal ice breaking itu penting. Kenapa? Karena tidak semua anak itu mampu menerima dalam keadaan mereka yang tegang. Tetapi kita harus membuat lingkungan sekolah, lingkungan belajar, lingkungan kelas kita itu menjadi lingkungan yang nyaman, lingkungan yang menyenangkan bagi anak. Lingkungan yang menyenangkan bagi anak. Nah, di sini untuk bagaimana anak itu agar dia nyaman dalam belajar, maka kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini yang dimaksud kalau dulu itu adalah tata tertib. Tapi tata tertib itu kan ada sanksi. Berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu tidak ada sanksi. Tetapi mereka memiliki komitmen, membangun sebuah komitmen. Jenengan mungkin sekarang yang terkenal adalah tata tertib kelas. Ada peraturan kelas. Nah, di sini nanti sekali lagi ditegaskan bahwa dalam kelas itu untuk kenyamanan tidak ada sanksi, hukuman, tetapi lebih pada keyakinan kelas. Keyakinan itu harus diterapkan oleh semua warga kelas yang ada di lingkungan tersebut. Satu contoh ini saya ambil kasus. Membuang sampah sembarangan. Tetapi di kelas itu yang diangkat adalah membuang sampah sembarangan. Karena di kelas itu banyak sekali anak-anak yang sampahnya ditaruh di dalam loker. Loker di beluan meja itu loh. Nah, itu ditaruh di situ. Kemudian anak ini tidak merasa memiliki tanggung jawab, bahkan tidak merasa berbuat salah. Nah, maka kita sebagai seorang guru, untuk penanaman karakter peduli pada lingkungan sekolah atau kebersihan sekolah, kita harus membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas dengan mereka. Bagaimana caranya? Kita memberikan mereka ruang ataupun waktu untuk berpendapat. Kita berikan mereka kertas atau kita berikan mereka eh, kesempatan untuk berbicara, menyampaikan pendapat mereka. Anak-anak, kita hari ini akan membuat keyakinan kelas ya, karena kelas kalian dalam keadaan kotor. Nah, menurut kalian, keyakinan kelas untuk menghindari kelas kita yang kotor ini sehingga menjadi bersih, itu menurut kalian bagaimana? Apa yang harus kita buat keyakinan kesepakatan kita bersama-sama di sini? Nah, pasti nanti anak akan menjawab, membuang sampah pada tempatnya, Bu. Nah, itu kita catat sebagai keyakinan kelas. Kalau sekarang istilahnya keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Itu yang perlu dipahami. Jadi kalau mungkin yang belum pernah mengenal ya, belum pernah mengenal itu tata tertib kelas, itu peraturan kelas. Nah, itu sebenarnya keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas berarti tidak ada sanksi, tetapi di sini adanya komitmen, membangun komitmen atau kesepakatan. Jadi nanti Bapak Ibu di sini setelah kita berbagi ini mungkin bisa merubah. Di kelas istilahnya bukan tata tertib. Tata tertib murid ada, tetapi tata tertib kelas itu kita istilahkan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mungkin dari Pak Hanes ada berbagi tentang
yang pernah dialami di CGP ya terkait dengan kesepakatan kelas. Jadi nanti teman-teman punya gambaran ini. Seperti apakah kesepakatan kelas? Apakah seperti tadi yang hanya saya sampaikan atau bisa meluas? Nah, itu nanti kita bisa sharing. Pak Anes bisa sharing ya mungkin ya? Oh, masih belum nyambung ternyata. Baik, saya lanjutkan. Itu tadi kesepakatan kelas. Satu lagi, secontoh, misalnya yang di bagian guru agama ketika di musola. Ketika di musola, anak-anak apa yang dilakukan? Harus menjaga kebersihan musola. Kemudian mengembalikan alat ibadah pada tempatnya. Itu jenengan juga bisa membuat kesepakatan di ruang ibadah. Jadi bukan tata tertib. Kalau tata tertib itu di ruang tapi lebih pada ada sanksi atau hukumannya. Tapi kalau ini kembali lagi tidak ada sanksi atau hukuman, jadi anak merasa senang, tidak terancam, dan juga tidak memiliki efek dia takut. Sehingga dia akan melaksanakan keyakinan itu yang sebenarnya itu juga peraturan yang kemarin-kemarin sudah ada hukuman, kita pernah menghukum anak, itu tidak ada lagi hukuman, tetapi anak akan mereka akan dengan sendirinya sadar untuk membangun bahwa mereka punya komitmen untuk menjaga kebersihan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, segitiga restitusi. Kalau zaman dulu kembali ini disebut sebagai anak kita panggil, kemudian ketika anak misalkan berkelahi, kita panggil. Tetapi perlu Bapak Ibu pahami, ada beberapa yang sering kita lakukan. Menurut kita ini benar, tetapi sebenarnya ini bisa membuat anak efeknya jerah. Tetapi perlu kita perhatikan berpengaruh pada psikologis anak. Misal, saya bisa sharing ini ya. Pernahkah Bapak Ibu di sini ketika memanggil anak, ada dua anak berkelahi, dipanggil semua, kemudian dalam satu ruangan, ditanya-tanya, dimarah-marahi, diberikan sanksi. Pernahkah seperti itu Bapak Ibu? Otomatis saya jawabnya pasti pernah. Tidak ada sebuah lembaga itu tanpa anak yang tidak berkelahi. Tetapi cara yang kita lakukan itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Ketika anak kita hadapkan berdua, apalagi itu kalau masih berdua masih bagus. Kalau kita hadapkan anak tersebut di depan teman-temannya satu kelas, itu kita kita pasti akan merasa sebenarnya itu membuat efek mereka jerah. Tetapi itu perbuatan yang kita rasa benar itu ternyata kurang tepat. Kita panggil anak satu demi satu di ruang yang nyaman, kita berikan suasana yang nyaman juga, baru kita tanya, tetapi dengan syarat kita harus menggunakan bahasa yang santun, menyenangkan, dan ramah. Tidak boleh dibentak-bentak. Kalau dibentak-bentak nanti itu efeknya pada psikisnya anak. Kita harus berpikir jauh. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu nanti bisa mungkin bisa sedikit kilas balik pengalaman yang pernah dilakukan. Pernah enggak ya saya seperti itu? Kalau memang Bapak Ibu pernah seperti itu, monggo. Nanti sebelum penjenengan bisa gabung di CGP berikutnya, penjenengan bisa memetik ilmu dari malam ini sehingga besok tidak lagi Bapak Ibu marah-marah lagi, menghukum anak lagi. Nah, kalau terlalu senang memberikan anak reward itu sebenarnya juga berpengaruh pada psikis-psikis mereka. Jadi catatan dari sampai restitusi tadi ya Bapak Ibu ya satu, kita tidak dianjurkan untuk memberikan hukuman, sanksi ke anak. Kita juga tidak dianjurkan untuk eh, memberikan reward yang nantinya akan menjadi harapan anak. Ketika tidak diberikan reward, anak akan malas, anak akan hilang semangat atau komitmennya. Tetapi kita lebih pada dianjurkan untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kalau istilah dulu peraturan, tetapi peraturan itu ada sanksi. Tetapi kalau kesepakatan ini tidak, mereka akan secara sadar membangun komitmen. Contoh apa kesepakatan tadi? Menjaga kebersihan kelas, masuk kelas tepat pada waktunya, tidak boleh makan di dalam kelas. Berarti kalimat yang kita gunakan harus lebih halus lagi. Contohnya apa? Membuang sampah pada tempatnya, makan di luar kelas, kemudian menjaga kebersihan kelas, masuk kelas tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, mengumpulkan tugas, nah dan lain-lain. Jadi kalimat yang digunakan kalimat yang positif saja. Tidak boleh, jangan, dilarang itu tidak diizinkan ya kalau untuk kesepakatan kelas. Cobalah nanti Bapak Ibu praktekkan itu pasti akan anak-anak menyenangkan. Ditambah lagi dengan ice breaking seperti masukan dari Pak Latif tadi. Nah, jadi
di sini kita sama-sama bisa belajar. Kita sama-sama bisa belajar untuk berbenah diri. Berbenah diri dalam artian mungkin kita memang benar, kita sudah banyak sekali dan lama juga. Pak Hanes ini pengalamannya sudah berpuluh-puluh tahun menjadi seorang guru. Bu Dita pun juga sama. Lebih senior beliau dari saya. Saya ini masih barusan aja jadi guru. Jadi kalau bisa ditimbang-timbang, mungkin pengalaman-pengalaman dari penjenengan-penjenengan itu lebih. Sehingga nanti ketika di sini ada yang sekiranya kita bisa sharingkan, itu mungkin bisa kita sharingkan. Termasuk di SLB, teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Kita di SLB itu super. Kalau kita bayangkan saja, kita menghadapi anak. Kita menghadapi anak yang sekelasnya kita di sekolah biasa ya. Sekolah biasa dalam artian sekolah normal, anak-anak normal di situ. Itu saja kita masih mengeluh. Saya yakin penjenengan pernah mengeluh. Bocah iki lek diulang eleram ini kok sulit sekali seperti itu. Padahal kalau kita menoleh ke SLB, Bapak Ibu, itu sangat butuh kesabaran. Di mana anaknya ketika kita ngomong harus harus kita pakai bahasa yang berbeda-beda, kita harus pakai eh, apa artikulasi juga yang berbeda-beda. Jadi seperti Budah Niar itu di SLB wis super pokoknya. Kita bahasa bahasa dengan biasa Bu Daniar ini sudah dengan ribuan bahasa kalau di SLB. Nah, di sini saya ingin sharing dengan Bu Lutfia. Bu Lutfia bisa eh, mute ya, bisa memberikan respon. Bu Lutfia, oh, rupa-rupanya ini belum on. Baik, di sini saya mencari yang masih on saja. Ini ada Bu Daniar yang SLB. Bu Daniar coba berbagi pengalaman di SLB Bu yang pernah melakukan restitusi. Oh, nggih, Bu. Kalau selama ini nggih, sebelum saya mempelajari tentang restitusi, itu memang biasanya itu kegiatannya itu eh, nempuk nih siswa nih, Bu. Soalnya Nah, kalau di SLB itu anak-anak itu sangat pintar berakting. Jadi kita mm-mm, misal ada masalah ngambil uang ngoten ya, sing lapornya ya, malah teman nih, Bu. Ngoten. Jadi itu tanpa kita mencari itu pasti akan ada yang laporan. Jadinya pasti seringan kita nempuk nih pelapor dan pelakunya. Padahal nah, kan kita harus mewawancarai satu persatu. Ngoten nggih. ya, Kalau betul. berkelahi pun nggih, karena siswa kami itu sering tantrum, sering jahil, masih belum paham, kami tuh kebiasaan kalau mereka berantem, wes langsung dicekel dua-duanya, disuruh salaman, udah selesai. Padahal kan kami harus memberikan penguatan atau memberikan istrinya mencari mereka harus mengetahui eh, kesalahan mereka terlebih dahulu kan ngoten. Tapi kami wes ben amrih amane wes langsung didamai nih ngoten. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Mereka kan harus tetap paham bahwa apa yang mereka lakukan itu salah kan ngoten nggih. Iya. Bu, ini suara saya, ini teman-teman WA, suara saya ini kurang keras apa iya ya? Eh kalau di saya jelas sih Bu, kalau di saya. Oh, soalnya kadang-kadang speaker saya ini juga error. Tadi malah tidak dengar suaranya, putus-putus gitu tadi siang. Nggih. Pak Hanas, apakah suara saya bisa jelas, keras, atau masih lirih? Wah, ini kelihatannya sinyalnya memang sulit keluar masuk ngoten. Nah, semalam ya begini. Baik, saya lanjutkan. Semoga nanti yang off bisa on kembali, bisa masuk kembali. Saya lanjutkan share screen. Terima kasih Bu Dahniar yang sudah berbagi tadi. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Kita tadi sudah sampai pada budaya positif, tadi sudah. Sekarang kita mengkaji tentang pemahaman terkait dengan stimulus dan respon. Nah, stimulus respon teori kontrol. Bapak Ibu kalau di dunia pendidikan itu stimulus respon biasanya kita gunakan untuk memberikan awal mula atau memancing, memancing ya, memancing atau pertanyaan pemantik lah kalau istilahnya sekarang. Pemantik bagi peserta didik kita. Nah, kalau di stimulus respon ini kita perbandingkan, ini zaman dahulu stimulus respon. Kemudian kalau di teori kontrol itu yang tadi kita bahas sudah ada budaya positif, sudah ada disiplin tadi. Nah, stimulus respon yang dulu biasanya kita berikan itu
ini kita kebutuhannya kita pukul rata sama. Contoh, anak yang tadi berkelahi, mereka sama-sama membutuhkan hal yang sama. Anak yang membuli itu butuhnya yang sama. Misalkan padahal si A itu butuhnya kasih sayang. Kemudian si B itu butuhnya dia pengakuan. Nah, sebenarnya kan keinginan mereka tidak sama. Tetapi seringkali pada zaman yang dulu ini kita samakan. Padahal hal tersebut sebenarnya kurang tepat. Mana yang tepat? Yang tepat adalah ketika kita berbicara sesuai dengan realita yang berbeda. Misal, kita menghadapi si A dan si B. Si A ini dia cari perhatian, berarti kita bisa mengasumsikan dia butuh kasih sayang. Si B, dia ini eh, butuh pengakuan. Pengakuan dalam artian dia pandai, misal kayak gitu ya. Nah, kita harus bisa membedakan Bapak Ibu ya. Ketika si A ini butuh pengakuan, kalau dia pinter, maka si A ini harus kita akui pinter. Pengakuannya seperti itu, misalkan, kalau zaman sekarang. Si B ini butuhnya kasih sayang, dia cari perhatian, maka yang harus kita berikan juga perhatian. Tetapi ketika seperti si A tadi yang membutuhkan pengakuan, ini tidak arahnya benar, maka kita pun harus mengontrolnya. Meskipun sesuai dengan teori kontrol, kebutuhan itu berbeda, tetapi kita harus punya catatan bahwa kebutuhan yang berbeda itu adalah dalam hal positif. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sama seperti yang nomor satu tadi. Dia ada dua anak berkelahi, berarti semua nakal. Kan seperti itu ya. Padahal setiap orang itu memiliki anggapan yang berbeda sesuai dengan realitanya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pokoknya kalau misalkan saya dengan Bu Daniar, saya dengan Bu Dita, saya dengan Pak Hana, saya dengan Pak Latif, pendapatnya harus sama. Pokok bisa tidak bisa harus sama. Itu zaman dulu. Tetapi sekarang kita diberikan kebebasan untuk memahami dunia. Seperti tadi, Pak Latif memberikan masukan, ice breaking. Kemudian tadi Bu Daniar, karena di SLB harus ada penekanan yang membawa ke arah budaya positif, maka lebih pada ditekankan memberikan komitmen. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan pandangan, memahami pandangan orang lain yang tentang dunia yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, mungkin apa mboten Bapak Ibu ini ya, anak ini berkelahi, berarti dia salah. Anak ini ketika berangkat ke sekolah dia terlambat, berarti dia salah. Anak ini ketika sekolah tidak memakai seragam, karena mungkin dia bangunnya kesiangan sehingga seragamnya sak cetuke digawe. Nah, inilah yang zaman dulu pemahaman yang kita miliki. Suatu yang buruk itu pasti salah. Padahal kita tahu mereka melakukan sebuah kesalahan keburukan itu karena ada memiliki tujuan. Contoh, anak tadi ada misalkan Siti berangkat sekolah terlambat karena ibunya sakit. Misal seperti itu. Seorang guru yang dia bisa menjadi seorang manajer bagi muridnya, itu harus bisa menerima alasan bahwa sang ibu sakit. Ibunya sakit ini tadi, maka kita harus memberikan toleran kepada anak. Meskipun dengan seragam yang salah. Dia punya kemauan untuk datang ke sekolah. Dia punya kemauan untuk mengenyam pendidikan meskipun ibunya sakit dan datang terlambat dengan kostum yang salah, seragam yang salah. Itu sudah penghargaan. Kalau jadi orang atau anak yang tidak memiliki jiwa belajar yang besar, dia mungkin akan pulang dan bahkan tidak masuk sekolah dengan alasan ibunya sakit. Maka Bapak Ibu di sini perlu memahami hal tersebut. Terkadang kita di depan pintu gerbang sambil teriak-teriak, "Eh, awakmu kuwi ke panggah hai budal sekolah, panggah kasep-kasep ae." Misal seperti itu. Sampean ki lek wayah budal sekolah mesti aman, mesti tangine menghapenan dan lain sebagainya. Kita mesti ngomel seperti itu. Apalagi kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu mesti ngomel-ngomel terus. Nah, padahal itu mempengaruhi psikis anak juga. Semakin kita banyak ngomel, semakin kita tidak dipercaya anak. Karena apa? Omelan kita itu akan menjadi nasi sayur setiap hari bagi mereka. Jadi kewibawaan kita, kemudian istilahnya kita apa ya, magnet-magnet kita kepada anak-anak akan hilang kalau kita semakin cerewet. Nah, karena apa? Kita
kita harus bisa menjadi seorang manajer. Kita berikan teguran kepada anak itu dalam keadaan harus. Kemudian kita juga memberikan ruang kepada mereka untuk memberikan penjelasan. Nah, selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kalau kalau zaman dulu kita memberikan apa ya kesempatan kepada orang lain untuk curah pendapat, menilai diri kita, penilaian teman sejawat. Kita menganggap bahwa orang lain itu bisa menilai diri kita. Contoh, misal Bu Lutfia ataupun di sini ada lagi Bu Sinten ini, Bu Dita ya. Misal Bu Dita itu mengontrol mengontrol saya. Bu Ria ini seperti ini, harusnya seperti ini. Itu penilaian menurut orang lain dan kita kita bisa menerima dan kita pun juga bisa protes. Tetapi saat ini hal itu berubah, Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Motivasi kita, semangat kita untuk belajar. Semangat jenengan untuk mendidik anak itu ada pada diri jenengan sendiri. Orang lain hanya bisa memberikan support, tetapi itu pun tidak akan bisa menjamin 100% berhasil ketika diri kita tidak mau terbuka. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau misalkan kita membujuk anak, disuruh mengikuti kegiatan apa, membujuk anak disuruh untuk melakukan apa, dan itu pun anak-anak istilahnya, misal anak-anak jangan rame ya, nanti seperti ini, itu bahasa halus. Nanti ujungnya pemaksaan, bisa saja itu gedor meja, rame saja terus, nah gitu. Nah, itu budaya-budaya lama. Budaya yang baru adalah kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama dan kita menciptakan ide-ide baru untuk eh, mengendalikan kelas, mengendalikan peserta didik kita. Model berpikir menang dan kalah. Itu zaman dulu, zaman sekarang model berpikir menang-menang. Jadi semangatnya kita yakin, optimis bahwa kita bisa. Nah, itu. Kemudian di sini ada teori motivasi. Teori motivasi ini kita memberikan support kepada anak, meyakinkan mereka untuk menjadi orang yang mampu untuk berubah, menjadi orang yang berkarakter, menjadi orang yang lebih terbuka, menjadi orang yang lebih terbuka. Itu tentu saja senantiasa kita gembur-gemburkan kepada anak dan kita memberikan stimulus agar mereka mampu untuk berubah. Nah, itu Bapak Ibu ya. Mungkin dari yang saya sampaikan, ada yang Bapak Ibu bisa sharingkan terkait dengan mungkin budaya positif yang ada di sekolah Bapak Ibu, ataupun Bapak Ibu bisa bertanya terkait dengan yang saya jelaskan, mungkin ada masukan, saran, ataupun gambaran yang bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh ini. Dihukum oleh penghargaan. Ini ada dasarnya bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang untuk hukuman itu juga tidak baik. Penghargaan itu pun juga tidak baik. Jadi tadi di depan sudah saya rangkum sesuai dengan penjelasan yang saya berikan dan kesimpulan dari akhir eh, yang kita tangkap tadi itu sudah tercakup semua pada penjelasan yang saya sampaikan. Nah, monggo Bapak Ibu kita sharing dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Trenggalek ini, termasuk yang ada di sekolah penjenengan, itu mungkin ada yang bisa kita adopsi ya. Kita adopsi mungkin dari Bu Dita, Bu Daniar, Pak Latif, Pak Hanas, Bu Fajar. Itu mungkin ada sharing sedikit terkait dengan hal tersebut. Bagaimanakah budaya positif yang ada di sekolah penjenengan yang bisa diterapkan. Nah, mungkin bisa di-sharingkan di sini. Eh, Lenovo itu Bu Sinten ya atau Bapak Sinten yang masuk di sini gabung? Bisa menangkap suara saya atau mungkin terkendala sinyal? Pak Hanes bisa on ya? Oh, nggih, pripun Bu Ria? Oke. Suaranya Nah, kecil di saya. Ini rame di ya. tapi suaranya jenengan di sini jelas. Oh, nggih. Oke. Jenengan Pak Hanes, suaranya agak nggih.
Iya, Pripun, mungkin pripun. terkendala juga di speaker. Ini mungkin bisa dijelaskan terkait dengan tadi yang saya sampaikan atau mungkin ada masukan ya untuk teman-teman yang di berbagai sekolah termasuk tadi ada yang dari SLB, ada yang dari SD, ada yang dari berbagai penjuru ini ya. Ini mungkin bisa diberikan masukan terkait dengan budaya positif yang mungkin ada kasih Eh, contoh yang di sekolah jenengan, Pak. Suaranya nih Bu ya. Kok Gimana? bisa Kecil? diulangi? Suaranya kok enggak jelas, kecil. Saya juga ini di perjalanan juga ini. Oh, ya, ya, ya. Dikasih contoh budaya positif yang ada di sekolah Pak Hanes. Di kelasnya terutama, di kelas Pak Hanes. Oh ya, untuk budaya positif, nah itu memang perlu kita apa itu terapkan ya. Mungkin semua teman-teman guru mungkin ya sudah menerapkan, cuma kan ya, mungkin beberapa istilah dalam program CGP itu, terutama restitusi dan sebagainya itu memang memang mungkin sebagian belum pernah atau sedikit mendengar gitu ya. Jadi untuk dalam pembelajaran kita itu harusnya ya kita semaksimal mungkin program-program atau kegiatan yang lebih berpihak kepada anak didik kita, terutama program-program budaya positif di sekolah kita itu yang memang harus kita tekankan lebih lebih yang lebih plus plus lah gitu. Itu saja dari Ya, saya mungkin iya. Gitu. siap. Intinya Nah, kan kegiatan kita itu mm, budaya-budaya positif itu terus nanti apa itu terkait anak didik kita itu apa ya keberpihakan kita terhadap anak-anak itu bisa kita tekankan yang lebih gitu, lebih maksimal dalam menciptakan pembelajaran yang secara optimal gitu. Ya itu saja dari saya. Maaf ini Buria dalam perjalanan. siap. Ya, terima kasih. Terima Dalam kasih perjalanan Pak. masih bisa mengikuti kegiatan dengan baik, Pak Hanes. Baik, Bapak Ibu, yang paling akhir adalah kesimpulan bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar hidup. Bahkan siswa kita itu juga memiliki kebutuhan dasar, yang dimana kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan mereka dalam bertahan hidup, di mana menyelaraskan antara kesehatan, kemudian kebutuhan untuk rumah dan makanan. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi hubungannya dengan tadi ada budaya positif, dengan restitusi, kemudian dengan hukuman, penghargaan, itu pada dasarnya adalah pemenuhan kita sebagai seorang guru dalam memenuhi kebutuhan dasar murid kita, siswa kita. Dan kebutuhan dasar tersebut, seyogianya kita sebagai guru, kita dapat memenuhinya. Nah, pemenuhan ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Wujud dari pendidikan yang sempurna dan wujud dari rasa yang bisa disampaikan oleh anak-anak kita itu adalah ketika mereka kebutuhannya terpenuhi. Tidak semua anak-anak itu memiliki kasih sayang dan tidak semua anak-anak itu merasa bisa diterima. Oleh karena itu ya, kita sebagai seorang guru ketika kita di sekolah melihat anak-anak yang mereka memang membutuhkan kasih sayang, paling tidak kita bisa memberikan support kepada mereka sehingga mereka akan merasa nyaman. Kebutuhan untuk penguasaan tadi, pengakuan, kemudian misalkan eh, kebutuhan mereka untuk menjadi seorang yang ingin dihargai kaitannya dengan harga diri. Kemudian kebebasan, Bapak Ibu di dalam guru penggerak, di dalam pendidikan Merdeka Belajar itu ada yang namanya kebebasan ya. Kebebasan tadi Pak Hanes menyampaikan keberpihakan kepada peserta didik. Ini kebebasan. Tetapi kebebasan itu melalui bimbingan atau pengendalian dari kita sebagai seorang guru. Bukan dalam artian kebebasan yang eh, sebebas-bebasnya, tidak ada arahan. Yang kelima, kesenangan. Jadi, pada saat ini belajar itu dianjurkan untuk menyenangkan. Jadi, tidak ada lagi istilahnya pembelajaran yang gurunya cemberut, berteriak-teriak, kemudian marah-marah, itu tidak ada. Jadi, pembelajaran kita senantiasa menyenangkan. Kalau tadi ada yang apa sharing ya, ada yang sharing, bagaimana Bu kalau murid saya yang greget nih?
Bagaimana Bu kalau murid saya itu sulit dikendalikan? Nah, maka itulah tuntutan sebagai seorang guru, kita harus kreatif, inovatif. Kemudian karena murid kita itu kritis, jadi kita sebagai guru juga harus lebih kritis dalam menciptakan ide-ide di mana kita bisa melalui berbagai macam sumber untuk bisa kita refleksikan, untuk bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita. Jadi ibarat kalau orang Jawa bilang ya, kalau dalang itu tidak kepaten lakon. Nah, disinilah maka sebagai seorang guru harus memiliki banyak ide kreatif. Salah satunya adalah dalam mewujudkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah dan di kelas kita. Jadi eh, dari yang saya sampaikan Bapak Ibu tadi ya, kita yang pertama mendapatkan eh, wawasan terkait dengan segitiga restitusi, kemudian hukuman, penghargaan, kemudian ada lagi budaya positif, dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia atau salah satunya adalah murid kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk pertemuan kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih bagi Bu Daniar, Bu Dita, Pak Late, Pak Hanes, Bu Lutfia, Bu Fajar untuk kebersamaan kita malam hari. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus tadi sudah belajar ya? Sudah? Pun sudah. Hari ini kan tadi kuliah itu pagi izin karena ada kegiatan rapat karaoke, tapi cuma sebentar. Akhirnya kan tadi beliau ngasih tugas sama beliau titipkan ke Pak Maruf di kelasnya. Nah, Bagus tadi saya mendapatkan informasi dari ketua kelas. Kalau Bagus ketika mengerjakan tugas tadi selama beliau tinggal itu kok bermain pesawat yang terbuat dari kertas terus katanya nyobek buku kamu. Iya. Iya Bu, tadi saya menyobek buku dan saya buat pesawat-pesawatan dari kertas. Oh, dibuat pesawat dari kertas. Iya. Nah terus misalkan Bagus membuat pesawat seperti itu dengan menyobek kertasnya tadi, memang Bagus itu ada apa? Berhak sih seperti itu nggak apa-apa, cuma yang perlu beliau tanyakan kalau misalkan Bagus waktu itu menyobek kertas merasa rugi nggak? Rugi. Nah, boleh Bagus itu menyobek kertas, kemudian kita selesaikan sekarang. Seperti apa sih Bagus, kenapa kok seperti itu? Mau nggak beliau tanya-tanya kalau misalkan kenapa Bagus kok melakukan itu? Boleh. Ya, oke. Sekarang coba jelaskan ke beliau kenapa Bagus melakukan itu. Bagus pasti punya alasan karena kan tahu kan buku dibeli itu digunakan untuk menulis. Kok Bagus menyobeknya untuk permainan? Itu kenapa Le? Karena di kelas sepi, nggak ada teman yang untuk diajak ngobrol. Oh, semua temennya pada mengerjakan tugas. Iya. Jadi Bagus merasa sepi ya. Nah, tugasnya Bagus selesai apa belum? Sudah. Nah, ini bagus ya. Karena Bagus bisa memahami kemarin di kelas kan kita ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Salah satunya adalah menjaga ketenangan kelas. Dengan Bagus melakukan bermain di kelas pada saat pelajaran, terus kemudian pakai buku untuk permainan pesawat, kira-kira itu mengganggu temannya atau tidak? mengganggu. Mengganggu beneran? Iya, itu sangat mengganggu. Nah, kalau Bagus itu sudah mengetahui hal tersebut dapat mengganggu, coba Bagus sebutkan yang menurut Bagus itu keyakinan kelas yang sudah tidak dilakukan Bagus yang apa?
juga Yang- diulangi tadi. yang tidak diiming Yang tidak menjaga ketenangan kelas. Bagus sekarang akan mengulangi enggak perbuatan itu? tidak Tidak. Nah, kalau Bagus tidak akan mengulangi perbuatan itu, apa yang akan Bagus lakukan agar Bagus tidak merasa sepi dan menjaga ketenangan kelas? mengerjakan tugas secara bersungguh-sungguh. Berarti kemarin tugasnya pun dikerjakan secara bersungguh-sungguh ya? Belum. Belum. Memburu waktu, cepat selesai ya udah gitu aja. Iya. 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 Jadi Bagus akan belajar lebih giat, kemudian belajar bersama teman untuk menyelesaikan tugas dan tidak asal menjawab tugas. Nah, iya. Nah, si Bagus kalau begitu, Bagus boleh merasa sepi. Tapi apakah Bagus di kelas ini merasa ini keluargamu atau bukan? Saya keluarga. Merasa keluarga. Jadi kalau Bagus merasa keluarga, di kelas ini adalah keluarga Bagus. Jadi Bagus tidak boleh merasa dan tidak boleh sepi, yang dimana nanti artinya Bagus akan meluapkannya kepada arah yang tidak baik, seperti tadi menyobek buku, kemudian digunakan untuk pesawat, mengerjakan tugasnya asal-asalan. Akhirnya nanti yang akan rugi siapa? Yang rugi siapa coba? Kita sendiri. Kita sendiri. Yang rugi nanti Bagus sendiri. Nah, berarti Bagus tadi tidak bersendiri, tidak akan mengulangi lagi, mengerjakan saat dengan sungguh-sungguh, tidak menyobek buku lagi. Gitu ya? Ya. Iya Bu, Bagus minta maaf. Bagus berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, baik, Buria sudah memaafkan. Tapi itu janjinya Bagus harus juga Terima kasih ya Bu Buria selalu membuat Bagus jadi senang belajar lagi. Ya, sama-sama Bagus. Nah, sekarang Bagus main lagi sama teman-temannya. Mumpung waktunya istirahat masih lama. Jadi biar Bagus itu senang lagi, tidak sepi lagi, bermain sama temannya ya. Ya. Iya. Terima kasih Bagus ya. Siap. Salim dulu. Iya. Oke. Mohon maaf, Selin tadi sama Buria diajak ke sini. Kira-kira Selin tahu kenapa? Tidak baik. Buria akan sedikit ini bertanya-tanya. Selin, tadi pagi Buria waktu mau berangkat ngaji ke kelas 3, itu Buria melihat Selin membuang sampah di sembarang tempat. Tadi Selin membuang bungkus jajan di dekat lapangan. Benar atau tidak? Benar Bu. Kira-kira Selin dengan seperti itu Selin tahu enggak? Boleh sih seperti itu. Mungkin Selin belum terbiasa dengan membuang sampah pada tempatnya. Tetapi apakah Selin tidak ingin untuk terbiasa membuang sampah pada tempatnya? Ingin. Bagaimana Selin akan melakukan itu? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, menanamkan kebiasaan pada diri Selin untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira di sekolah ini ada peraturan tata tertib sekolah tentang kebersihan, Bu ya? Nah, apa kira-kira yang pernah Selin baca tata tertib di sekolah? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, menjaga lingkungan sekolah. Dengan Selin membuang sampah pada tempatnya, maka kebersihan di sekolah akan terjaga. Nah, kira-kira Selin akan mengulangi perbuatan tersebut atau tidak? Tidak, Bu. Selin tadi kenapa kok membuang sampah sembarangan? Lupa ataukah mungkin tidak sengaja? Tidak sengaja. Kalau pada hari biasanya selain hari ini, kemarin-kemarin Selin itu pernah nggak membuang sampah sembarangan kayak gitu? Pernah juga. Nah, setelah hari ini Selin memahami jika lingkungan sekolah itu butuh dijaga agar bersih. Ya, iya kan? Selin sendiri kan melihat kalau sekolah bersih bagaimana? Senang enggak? Senang, Bu. Kalau sekolahnya indah, senang enggak? Senang. Senang. Sekarang apakah Selin akan mengulangi ini? Tidak kan? Tidak, Bu. Bagaimana cara Selin agar Selin tidak lagi mengulangi perbuatan membuang sampah tadi? Seperti tadi pagi itu, bagaimana caranya? Kira-kira punya komitmen dalam diri Selin kalau tidak membuang sampah pada tempatnya.
ada agar tidak membuang sampah sembarangan. Membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Iya, dengan cara bagaimana? Selalu mengingat kalau sampah warna biru itu untuk organik, sampah warna kuning untuk anorganik. Seperti itu kah? Gitu. Pernahkah Selin diajarkan untuk memilah-milah sampah, di mana buangnya, yang sampah daun, yang sampah plastik? Pernah. Baik, kalau pernah, maukah Selin nanti untuk memperbaiki kesalahan Selin agar terbiasa untuk mau selalu melakukan pembiasaan itu? Mau, Bu? Kalau misalkan membuang sampah kertas dari kelas, Selin kemana? Ke tempat sampah tulis yang warna kuning. Baik, terima kasih Selin. Jadi nanti dengan Selin setelah ini mau memperbaiki kesalahan, boleh melakukan hal itu, tetapi harus diingat kalau hal yang dilakukan Selin itu merugikan apa tidak, menguntungkan atau tidak. Kalau itu baik dan menguntungkan, itu boleh dilakukan. Tetapi kalau itu merugikan, contoh jadi membuang sampah yang akhirnya membuat lingkungan kita kotor, berarti harus dihindari. Bisa dipahami Selin ya? Sabu. Baik, oke, terima kasih Selin. Selin sekarang boleh gabung sama teman-temannya. Kebetulan kan ini sudah jamnya mau masuk ya. Nanti kalau ada temennya yang Selin tahu buang sampah di sembarang tempat, Selin bisa memberikan kepada temannya pengetahuan. Ayo teman-teman, nggak boleh loh buang sampah sembarangan, harus buang sampah di tempatnya. Nanti tolong dikasih tahu seperti itu ya, jika Selin mengetahui ada temannya yang buang sampah sembarangan. Ya Selin, silakan gabung sama teman-temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Oke, semangat sekali, terima kasih. Nah, selamat pagi. Jika dari sebenarnya kalian sudah punya ya, sudah semangat ya. Nah, kita hari ini untuk kegiatan pembelajaran, marilah kita awali dengan kegiatan berdoa bersama-sama. Adakah teman kalian yang hari ini tidak masuk? Ada. Iya. Sakit. Semoga yang sakit kita doakan cepat sembuh. Baik, anak-anak, kita awali kegiatan ini dengan berdoa supaya nanti kita mendapatkan ilmu, pengalaman, wawasan yang bermanfaat. Tentunya untuk di dunia dan di akhirat. Berdoa mulai. Bapak Ibu Sadi Biria sudah menyiapkan 2 lembar kertas pelangi. Pelangi. Nah, warnanya apa? Hijau, kuning, biru. Yang ini merah, putih, biru. Oke, semuanya indah nggak? Indah. Baik. Jadi kita hari ini mau membuat kesepakatan kelas kita agar kelas kita menjadi nyaman, indah, aman, bagus, dan menyenangkan. Siapa yang di kelas ini ketika belajar masih belajar? Oke. Siapa yang hari ini melihat
Warna kuning untuk sampah organik. Warna hijau untuk sampah tidak kebalik kan? Warna kuning untuk sampah organik. Warna hijau untuk sampah organik. Oh, warna biru atau hijau. Adakah di kelas ini yang kalau keluar kelas ketika di kamar mandi tidak pamitan sama guru Kak Guru yang ada kelas? Pernah. Padahal seharusnya harus gimana? Harus pamitan. Adakah yang terlambat datang ke sekolah? Jadi hari ini kalian akan membuat kesepakatan kelas seperti nanti misalkan datang ke sekolah tepat waktu, berarti peraturan kelas kita adalah masuk kelas tepat waktu. Guria akan memberikan 2 warna untuk kertas stick ya, stick note. Ini namanya kertas stick note. Guria akan memberikan kertas stick note masing-masing anak 2 lembar. Yang merah itu untuk menulis peraturan kelas yang bagus, yang penting ya. Ini untuk menulis peraturan kelas yang bagus. Masing-masing anak ada 2. Ini digunakan untuk menulis akibat jika tidak membuang sampah. Akibat jika tidak mengikuti kesepakatan kelas. Merah untuk menulis kesepakatan kelas. Kuning untuk menulis akibat jika tidak kita melakukan kesepakatan kelas tersebut. Ini misalkan dengan kalimat ya, buanglah sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada tempatnya. Yang ini jika tidak membuang sampah akan terjadi kelas yang kotor. Ini mana tuh? Boleh ya? Oh, betul dong. Yang satu enggak mas, yang satu satu. Ini tadi yang saya kasihkan pakai dompet ya. Kalau sudah sekarang perhatikan yang warna apa ini? Warna apa ini? Hijau. Warna apa itu? Coba. Hijau. Kuning. Itu untuk kesepakatan ini. Kesepakatan. Ya. Di hari lain. Ini kesepakatan kelas ini efeknya ya. Yuk, silakan. Kesepakatan kelas yang kita hadirkan di sini yang pertama atasan, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian Adema, menjaga ketenangan kelas. Setuju ya ini ya? Iya. Kemudian Anora, mengumpulkan tugas tepat waktu. Setuju enggak? Kalau tugasnya dikumpulkan tepat waktu, boleh berarti apa molor. Iya, namanya kalau tidak setuju. Lanjut, masuk kelas tepat waktu. Tidak boleh masuk kelasnya terlambat. Kalau terlambat apa nanti? Bagaimana? Harus pulangnya lebih akhir. Menjaga kebersihan kelas. Izin kepada guru jika keluar kelas. Misal kamar mandi. Masuk kelas tepat waktu. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya lagi.
tugasnya harus diselesaikan di hari yang lain. Izin kepada guru jika keluar kelas. Siapa yang di sini pernah sudah izin? Kalau kamar mandi, sekarang harus diizin supaya nanti kalau ada sesuatu bisa diketahui. Bu, saya mau ke kamar mandi. Bu, saya mau membeli alat tulis. Bu, saya mau. Nah, dan sebagainya. Menjaga kebersihan kelas, sudah masuk kelas tepat waktu. Kalau sudah beristirahat, istirahat. Kalau belum masuk kelas, kita maka masuk. Kalau jadi di sini ada juga 6 kesepakatan dan 6 yang harus dilakukan. Jika terlambat maka pulang lebih akhir. Oke, baik anak-anak, kesepakatan kelas sudah kita capai. Kira-kira dari kalian ada yang masih ingin merubah kesepakatan itu? Tidak. Kalau nanti misalkan kesepakatan ini masih belum bisa terlaksana, maka kita akan melihat kembali, kita diskusikan